Serial drama kasus kematian Vina dan Eki masih terus berlanjut dan tak henti menyajikan sejumlah temuan maupun fakta baru di tengah pengungkapannya. Seperti diketahui, di tengah pengusutan pelaku yang harus bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki, tersangka Peggy Setiawan juga mengajukan pra-peradilan untuk mendapatkan keadilan lantaran merasa bahwa ia bukanlah pelaku atas kematian Vina dan Eki. Dan di sisi lain, baru-baru ini muncul nama Peggy Setiawan asal Cianjur yang dicurigai menjadi pelaku yang sebenarnya. Alih-alih mulai tersudut dan menemukan titik terang, dugaan baru terkait Eki yang diduga bukanlah anak Ibtu Rudiana pun merebak, usai rupa jenazah Eki dan foto asli berbeda. Untuk mengetahui semua sengkarut yang membumbui kasus kematian Vina dan Eki, maka inilah 5 temuan dan fakta baru kasus kematian Vina Cirebon yang menggegerkan publik. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, seorang praktisi hukum, Herwanto Nurmansyah, mengungkap fakta terkait Peggy Setiawan asal Cianjur. Ya, menurut fakta yang diungkap oleh Herwanto Nurmansyah, Peggy Setiawan asal Cianjur merupakan anggota geng motor Moonraker. Kendati demikian, Herwanto Nurmansyah pun meminta kepada Mabes Polri untuk menyelidiki Peggy Setiawan asal Cianjur dan mendesak agar dilakukan tes DNA sebagai pembuktian bahwa Peggy Setiawan asal Cirebon bukanlah pelaku atas kematian Vina dan Eki. Ya, hal tersebut didasari lantaran Peggy Setiawan asal Cirebon adalah seorang buruh bangunan yang jauh dari apa yang dituduhkan. Lantas, seperti apa sengkarut pengungkapan Peggy Setiawan asal Cianjur? Kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini? Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Moonraker, klub Moonraker. Jadi dia anggota, kalau nggak sekretaris atau apa gitu. Tapi dia memang beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya Moonraker. Ini menambah keyakinan. Oh, jangan-jangan benar. Agar tidak menimbul tadi kegaduhan, terus prasangka-prasangka yang liar, ya sebaiknya ya penyidik panggil, periksa. Bahkan itu saya lihat itu beberapa tahun yang lalu dia jadi sekretaris anggota motor Moonraker itu ulang tahun ke-3 tahun gitu kan. Nah kan ada kecurigaan orang kalau dia umpamanya nih, ini dugaan ya, kalau dia umpamanya baru tinggal di Cianjur ulang tahun yang ke-3 tahun, ya jangan-jangan dia baru 3 tahun gitu kan, karena ulang tahunnya 3 tahun. Nah kalau seandainya dia di Cirebon berarti 8 tahun kan. Ya, artinya kecurigaan ini bukan hanya ibaratnya hanya sapok-sapok enggak, tapi memiliki dasar juga. Kami semua dari Moonraker, XTC, GBR, termasuk Konak, komunitas independen di Cirebon, kita bersama-sama klarifikasi bahwa dari pelaku kita tidak mengenal sama sekali. Gimana tanggapannya kemunculan Peggy Cianjur yang klarifikasi itu, Bang? Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik. Tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Ya, jadi saya nggak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah mencurigai bahwa Eki masih hidup. Kecurigaan tersebut muncul usai beredar foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut lantas dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada 2016 silam, di mana pada foto jenazah Eki tampak memiliki kumis, sedangkan foto Eki saat bersama Vina diketahui tidak memiliki kumis. Agar tidak mengungkap kebenaran, Herwanto Nurmansyah lantas menyarankan untuk membongkar makam Eki. Lantas, seperti apa bukti foto yang dimiliki Herwanto Nurmansyah? Dan seperti apa penasehat Kapolri menanggapi hal tersebut? Ya, katanya
Nah ini katanya itu kumis. Nah sementara ini kan satu kumis dia. Nah ini foto-foto itu juga yang 2016 ya. 2017 ini 2016. Bilang apakah ini yang mirip? Apakah ini yang mirip? Ini saya berdasarkan aja ya. Artinya gini. Artinya saya juga bukan 100% mengikuti netizen bukan, tetapi artinya ada kemiripan dan juga jangan sampai banyak orang yang inbox saya, banyak orang yang ngejain saya, tapi saya diam juga. Ya kan, yang penting kewajiban saya sebagai warga negara menyampaikan ini kepada penyidik. Itu selanjutnya saya serahkan ke penyidik. Pak, berarti ini foto yang atas itu foto Eki yang anaknya. Ya, Eki. Ini juga. Iya benar ini yang diduga ya. Nanti saya menyerahkan ke pihak penyidik apakah benar ini foto munculnya ini kan penyidik yang tahu kan. Sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu. Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba Bang abang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar. Begitu saya lihat, oh iya kok ini ada berkumisnya. Nah sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Nah foto-fotonya banyak saya dikirimin ke saya nih. Nah ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan. Nah, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang kedua buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana. Nah, kalau perlu bongkar. Ya kan, ini demi kebenaran lah. Pak Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Oh iya, kalau menurut saya ya harus. Kan itu kan polisi dicurigai dulu ya. Yang salah tindak itu dulu Ibtu Rudiana karena itu anaknya yang jadi korban. Sehingga dia melakukan penyidikan. Itu pasti diperiksa itu. Apakah dia salah prosedur apa tidak gitu. Kalau nanti salah prosedur pasti dia kena hukuman disiplin gitu. Dan semua termasuk semua kasat serse yang dulu meriksa Kapolresnya pasti akan dicek kembali apakah di mana letak kesalahan itu gitu. Kalau memang dia maksa-maksa untuk ngaku dan sebagainya pasti nanti kena tindakan. Risikonya pasti ada itu gitu. Bukan hanya disiplin tapi pidana kalau memang bisa dibuktikan. Keluarga pihak terpidana kasus kematian Vina dan Eki menyambangi Barreskrim Polri pada Selasa 25 Juni 2024 lalu. Diketahui kedatangan mereka untuk menguji kebenaran atas dugaan keterangan palsu Abdul Pasren selaku Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karamulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dalam kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, tampak mendampingi keluarga pihak terpidana untuk membuat laporan tersebut. Lantas, apa alasan Dedi Mulyadi bersedia mendampingi keluarga pihak terpidana untuk melaporkan Ketua RT? Dan seperti apa respon keluarga pihak terpidana? Ya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016, itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin
datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Dan termasuk Pak ST Pasien kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka, sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat telah digelar pada 1 Juli 2024 lalu. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, meyakini akan menang pada sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Mengingat mereka telah menyiapkan bukti kuat dan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan nanti. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkapkan bahwa mereka telah memegang 24 surat serta 5 saksi, termasuk saksi ahli, untuk melawan Polda Jawa Barat. Lantas, seperti apa keyakinan tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk memenangkan sidang pra-peradilan tersebut? Kalau bukti surat itu ada 24 bukti surat yang akan kami ajukan, 24 bukti surat ditambah dengan 5 saksi yang akan kami ajukan nanti, termasuk 1 ahli. Hari ini kita belum bawa bukti. Belum masuk agenda. Belum masuk agenda. Belum. Bukti nanti itu di hari Rabu nanti. Oh, kalau kami sangat optimis. Berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami miliki, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Dan asalkan saja hakimnya objektif. Kami masih percaya kepada hakim. Ya. Kami masih percaya kepada hakim. Berdasarkan bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada, kami yakin, seyakin-yakinnya Peggy Setiawan pasti bebas. Dalil gugatan yang dilayangkan pihak Peggy Setiawan, tersangka atas kasus kematian Vina dan Eki, dibantah oleh Polda Jawa Barat. Namun, tim kuasa hukum Peggy Setiawan masih tetap meyakini bahwa mereka akan memenangkan sidang pra-peradilan yang masih bergulir. Pasalnya, menurut tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat tidak melampirkan bukti-bukti yang kuat untuk melawan pihaknya. Menurut informasi yang diberikan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat nantinya hanya akan menghadirkan 1 orang saksi ahli dalam persidangan lanjutan. Lantas, seperti apa respon tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas bantahan dalil dari Polda Jawa Barat? Dan seperti apa mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji melihat hal tersebut? Tadi di persidangan, pada saat hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, dan dipertanyakan juga sama hakim, apakah ada mengajukan bukti atau bukti saksi atau surat. Kebetulan dari termohon ini tidak mengajukan bukti, ya kan, baik berupa saksi, hanya dia mengajukan ahli, ya, ahli dalam persidangan nanti. Besok ini hari Rabu nanti. Karena tadi yang mulia bertanya kepada Polda Jawa Barat apakah ada bukti, ada saksi, mereka bilang nggak ada, yang ada cuma ahli. Jadi nanti hari Rabu itu mereka datangkan ahli pidana. Jadi ya kalau saya bilang sih, bicara hukum ini kan cuma 2, bukti dan saksi. Lalu kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya 80%, 90% ya kita bisa menang lah, bisa bebas. Peggy bisa bebas. Tidak bisa memprediksi ya. Tidak bisa memprediksi, tapi kita bisa melihat dari yang tampil ke permukaan. Karena saya ini bukan penyidik lagi ya, dan saya tidak berada di dalam tubuh Polri. Saya sama saja dengan Anda hanya membaca di luar. Kalau membaca di luar, seandainya ya, saya tidak menuduh ya, tapi seandainya kalau alasan penahanan Peggy Setiawan itu hanya berdasarkan keterangan saksi, maka ya jelas itu lemah sekali. Karena apa? Saksi satu dengan saksi yang lainnya saling bertentangan gitu. Dan yang mengatakan begitu siapa? Ya Polri sendiri. Kan waktu keterangan dari Kadip Humas Polri mengatakan bahwa saksinya 78, sekian memberatkan.
sekian tentunya meringankan kan. Nah, berarti memberatkan dan meringankan ini bertolak belakang. Kalau bertolak belakang antar saksi, maka saksi itu lemah. Kalau lemah, maka ya gugurlah itu keterangan saksi. Kecuali ada alat bukti lain yang sulit dibantah, alat bukti forensik. Nah, itu yang belum kita ketahui apa itu. Kalau saya yakin bahwa ini nanti akan sangat fair ya. Akan sangat fair. Mengapa ya? Karena tadi saya katakan ini mendapat perhatian sehingga hakimnya nggak bisa main-main gitu kan. Hakimnya nggak bisa main-main, pihak manapun juga nggak bisa main-main. Apalagi hakim sudah menyatakan saya pribadi nggak punya kepentingan dengan ini. Nah, berarti dia kan nggak punya kepentingan akan memihak kepada siapapun, tentunya tidak ya. Dia akan memihak keadilan. Itu statement ya. Mari kita tunggu wait and see.